melanjutkan pembahasan kita pada kajian tafsir Al-Quranul Azim, meskipun malam ini dalam kondisi hujan ya, tetapi alhamdulillah kajian kita ini tetap bisa kita langsungkan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada semua yang menyaksikan tayangan ini, malam ini insyaallah kita akan melihat ayat yang baru dalam surah An-Nisa ya, surah yang baru pada ayat 36 ya, pada ayat 36. Mungkin Ustadz Alif bisa bantu kita bacakan ayat ini, surah An-Nisa ayat 36. Kalau ada juga artinya Ustadz bisa dibantu dan diperdengarkan ke teman-teman kita. Setelah sebelumnya ya, kita telah menyelesaikan pembahasan surah Indakumul Quran. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan surah An-Nisa ayat 35 ya, yang mana pada ayat 35 itu pekan lalu kita sudah jelaskan yang mana ayat ini berbicara ketika dalam rumah tangga terjadi perselisihan ya, ketika dalam rumah tangga terjadi perselisihan, maka jikalau dikhawatirkan perselisihan itu bisa semakin menyebabkan kemudaratan ya, kemudaratan terhadap keutuhan rumah tangga itu, maka syariat ini mengajarkan kepada kita agar menghadirkan dua penengah ya, menghadirkan dua penengah. Wajatum ya, yang mana dua penengah ini, yang pertama adalah dari pihak laki-laki dan yang kedua adalah dari pihak istri, dari pihak wanita, dengan harapan semoga dengan hadirnya dua penengah dari kalangan keluarga ini, yang diharapkan lebih paham, lebih mengetahui kondisi rumah tangga ini, maka ditemukan ada jalan keluar. Ini menunjukkan bahwasannya Islam mengedepankan kemaslahatan itu ya, terhadap perselisihan yang ada, maka Islam ini mengajarkan untuk selalu mencari jalan-jalan terbaik, selalu mencari jalan keluar ya. Karena itu kemudian didatangkanlah ya orang-orang yang diharapkan bisa mendatangkan solusi dari permasalahan itu ya. Hal ini sudah kita sebutkan pekan lalu, dan kini kita mencoba beranjak pada ayat berikutnya, meskipun ayat kali ini berbeda drastis dengan pembahasan sebelumnya ya. Kalau pada ayat 35 tadi itu berbicara tentang perselisihan rumah tangga dan bagaimana mencari jalan keluar, maka kali ini ya Allah Subhanahu wa taala datang dengan informasi kepada kita, perintah untuk kita tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala ya, perintah untuk tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berikut kepada orang-orang yang dengannya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baik jemaah sekalian, ada baiknya kita mendengarkan ayat ini ya, kita dengarkan pembacaannya, dan bagi yang memiliki Al-Quran bisa membuka melihat terjemahnya. Nah, tepat Ustaz.
Baik. Ya, sekali lagi pada surah An-Nisa ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah untuk kita menyembah kepadanya dan tidak mensyarikatkannya sedikit pun. Ya. Jadi pada ayat ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah perintah untuk menyembah kepada Allah dan larangan untuk mensyarikatkannya. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, ya, keluarga kita. Kemudian kepada orang-orang miskin dan orang-orang yatim, ya, orang-orang miskin atau orang-orang miskin dan orang-orang orang yatim dan kepada orang-orang miskin. Kemudian juga perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian jamaah sekalian, bahkan kepada wabni sabil, ibnu sabil, ya, dan kepada hamba sahaya. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintah untuk kita berbuat baik. Ya, perintah untuk berbuat baik setelah sebelumnya dia memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan tidak mensyarikatkannya sedikit pun. Ya. Di hadapan saya ini saya bacakan terjemahan dari tafsir Misbahul Munir, ya, tafsir Shahihu Ibnu Katsir. Yang mana jemaah sekalian, kalau kita melihat dari ayat ini, pertama Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintah untuk beribadah kepadanya dan sekaligus menyandingkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak dalil kita menemukan Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan dua hal ini. Ya, perintah untuk beribadah kepadanya dan larangan untuk berbuat syirik, dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ayat ini adalah salah satunya. Namun sebelum ke situ jamaah sekalian, kita bisa melihat bahwa perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk mensyarikatkannya di sini sebutkan sedikit pun. Artinya kita tidak boleh sama sekali mensyarikatkannya. Ya. Sekecil apapun itu, ya, bentuk kesyirikan itu. Oleh karena Allah datang dalam bentuk nakirah, ya, wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Syai'a di sini bermakna seluruhnya, segala bentuk jenis kesyirikan, ya, mensyarikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang. Yang mana jamaah sekalian, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkannya, ini adalah haknya. Ya, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak kepada kita dan kita pun juga punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal, ya, ketika Rasulullah bertanya kepadanya, dan tentu Rasulullah di sini bertanya bukan berarti Rasulullah tidak paham. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak paham. Tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada Muaz bin Jabal. Ya, ingin mengajarkan kepada Muaz bin Jabal. Beliau mengatakan, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Ya, wahai Muaz, apakah kamu tahu apakah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Ya, ini yang kita sebutkan tadi bahwa Allah itu punya hak kepada hambanya, ya, dan hamba itu punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bertanya, apa hak Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau tahu apa hak Allah kepada hambanya? Ya. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Muaz bin Jabal, ya, mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya, di sini ada pelajaran bahwa terhadap perkara yang kita tidak ketahui, maka, ya, jawaban yang tepat, ya, yang seharusnya kita lontarkan adalah Allahu wa rasuluhu a'lam.
Padahal ikhwas sekalian, ya Muaz bin Jabal bukanlah orang yang tidak mungkin tidak tahu ini. Ya, bukanlah orang yang tidak mungkin tidak tahu ini. Kita bisa mengatakan bahwasanya beliau sudah tahu ini. Ya, tetapi demikianlah bentuk ketawaduan beliau ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi ya agar kemudian memberikan kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan manfaat, untuk menyampaikan faidah dari penjelasannya. Ya, maka beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Kita ketahui jamaah sekalian bahwasanya pertanyaan itu bisa diajukan kepada orang-orang yang sebenarnya sudah diyakini sudah tahu jawabannya. Ya. Apalagi jikalau jawaban yang akan terlontar nantinya adalah jawaban yang akan didengarkan oleh banyak orang. Ya, maka dengan didengarkannya, maka dengan banyak orang mendengarkan, maka itu akan menjadi faidah baginya. Jadi orang yang ditanya sebenarnya sudah tahu. Ya. Dan pertanyaan itu diajukan agar orang yang ada di tempat itu semuanya akan mengetahui dari jawabannya. Ya. Taib. Maka demikianlah jemaah sekalian, ya, Muaz bin Jabal tidak ingin melombai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ingin sok tahu, dan dia lebih mengedepankan ya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, maka selanjutnya jemaah sekalian, Rasul mengatakan ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya. Bahwasannya hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah untuk diibadahi, ya, untuk disembah dan agar tidak disyirikatkan sedikit pun. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi, disembah, dan berhak untuk tidak disyirikatkan sedikit pun. Ya. Taib, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tsumma qala, kemudian Rasulullah kembali lagi mengatakan, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya. Idza fa'alu dzalika alla yu'azzibuhum. Ya. Selanjutnya setelah Rasulullah menjawab jawaban yang pertama, kemudian beliau mengatakan lagi, apakah juga engkau mengetahui apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang kita katakan tadi bahwasanya Allah punya hak, hamba juga punya hak. Ya. Maka karena jawaban tadi sama jamaah sekalian, ya maka di sini selanjutnya dikatakan ya hamba itu berhak untuk kemudian tidak diazab. Ya. Hamba itu berhak untuk tidak diazab. Di sini dikatakan alla yu'azzibahum. Ya. Bahwasanya hamba itu berhak untuk tidak diazab. Kapan itu? Apabila dia telah melaksanakan ketaatan. Ya, apabila dia telah melaksanakan ketaatan. Ya. Segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari pembacaan yang saya baca tadi, ada salah satu kitab digital yang Ustadz Ali berikan kepada saya kaitannya dengan tafsir ini. Maka saya mencoba membaca dari penjelasan yang saya temukan bahwasanya penulis kitab itu sampai detail menjelaskan bahwasanya peribadatan dalam arti ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, menjauhi segala bentuk larangannya dengan semaksimal yang bisa diupayakan. Ya, semaksimal yang bisa diupayakan dan kemudian menjauhi apa yang dilarangnya semaksimal yang bisa diupayakan. Jadi melaksanakan apa yang maksimal bisa dilaksanakan dan menjauhi semaksimal apa yang bisa dilakukan. Ya. Berikut dalam lanjutan penjelasan itu juga dikatakan bahwasanya maksud daripada wa'budullaha ya ayya'buduhu beribadah kepadanya adalah dengan beribadah dengan seikhlasnya, dengan ikhlas. Ya, beribadah dengan ikhlas sunniyah. Dan dengan melaksanakan, dengan mengikuti apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ya. Karena itu kemudian
Ya, bukan berarti bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya semau kita. Ya, tetapi di sana ada patron, di sana ada tuntunan yang kita harus ikuti. Ya. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan inilah hak hamba kemudian untuk berhak tidak diazab. Kita ulangi sekali lagi. Berhak untuk tidak diazab apabila telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan sebagaimana mestinya. Ya. Memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan dengan penuh keikhlasan, melaksanakan dengan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya. Baik, idza fa'alu dzalika alla yu'adzibahum. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan tidak mensyarikatkannya sedikit pun. Ya, tidak mensyarikatkannya sedikit pun. Tentu berbicara tentang kesyirikan, ya, di sana ada kesyirikan dalam bentuk perkataan. Ya. Di sana ada kesyirikan dalam bentuk perbuatan. Ya. Dan di sana juga ada kesyirikan dalam bentuk keyakinan. Ya. Ada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya. Ya, dengan keyakinannya. Ya, dan ada orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya. Ya. Dan ada pula yang terjatuh dengan perbuatannya. Ya. Perbuatan ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mungkin bisa kita saksikan dengan mudah dan bisa dihindari dengan mudah oleh karena dia disaksikan oleh panca indera kita. Ya, ketika seseorang misalnya beribadah, ya, memalingkan peribadatannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan ya menyembelih sembelihan kurban misalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi ikhwah yang terbiah ini dibahas dalam marhalah ta'rif yasani, ya. Ta'rif yasani. Ya. Pada pembahasan bid'ah diddus sunnah. Ya, bid'ah adalah lawan daripada sunnah. Ya. Baik. Ada orang-orang yang mungkin selamat dari bentuk peribadatan yang tidak dibenarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak selamat dari kesyirikan dalam bentuk perkataannya. Ya, sebutlah misalnya perkataan laul, ya, seandainya. Ya. Dengan ungkapan-ungkapan misalnya mengatakan, ya, sekiranya bukan karena anjing ini, ya, misalnya ada rumah yang dijaga oleh anjing, ya, anjing galak, sehingga kemudian pencurinya tidak berhasil masuk ke dalam rumahnya. Maka dia mengatakan, sekiranya bukan karena anjing ini, maka pencuri itu sudah masuk dalam rumah. Ya, laulal kalba la dakhalal lissu. Ya, kalau sekiranya bukan karena anjing ini, maka pencuri itu sudah masuk. Ya. Ini adalah contoh-contoh perkataan ikhwas kalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di masyarakat kita terkadang lontarkan. Ya. Dan ini ternyata adalah bentuk-bentuk perkataan yang syirik dari segi perkataan. Ya. Atau orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit, ya, dan minum obat, kemudian sembuh dari sakitnya, kemudian mengatakan, ya, sekiranya bukan karena obat ini, sekiranya saya tidak minum obat ini, maka saya sudah sakit. Ya, saya mungkin tidak sembuh-sembuh. Ya. Maka ungkapannya sekiranya bukan karena obat, ini adalah bentuk perkataan yang syirik. Ya. Yang mana seharusnya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang benar adalah kalau sekiranya bukan karena Allah. Ya, kalau sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian obat ini, ya, jadi kata-kata kemudian. Ya, bukan karena dan, ya, bukan dan. Karena jikalau dan, ya, maka itu menyamakan. Ya, selaras.
Berarti obat itu selaras dengan, ya, sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat ini mengajarkan kepada kita, mengatakan dengan ungkapan, kalau sekiranya bukan karena obat ini, kemudian kalau sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian obat ini, maka mungkin saya tidak sembuh. Ini baru kemudian ungkapan yang benar. Ya. Sama halnya dengan perkataan anjing tadi. Seharusnya yang diucapkan adalah laulallah, sekiranya bukan karena Allah, ya, summal qalbah, ya, kemudian anjing, ya, al-kalba, ya, anjing. Sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian anjing ini ladahalal lisu, maka pencuri itu sudah masuk. Ya. Jadi tidak disamaratakan antara kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan anjing tadi. Sehingga tidak digunakan huruf waw, tidak digunakan kata dan, tetapi digunakan kata kemudian. Inilah ungkapan-ungkapan yang bagi kita sepele. Di masyarakat kita mungkin terkadang tidak sadari kalau ternyata inilah contoh-contoh bentuk-bentuk ungkapan syirkiyah. Ya, bentuk-bentuk ungkapan syirkiyah yang kita harus hindari. Nah, karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tarbiyah, ya, pentingnya ta'lim, pentingnya untuk selalu memperbaharui, memperdalam keilmuan kita, ya, agar kemudian sampai pada hal-hal seperti ini, dalam hal minum obat, ya, dalam hal pencuri hampir masuk dalam rumah, ya, dan dalam banyak persoalan dalam hidup kita. Kalau orang yang berilmu, maka dia akan senantiasa memposisikan Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Di sini katakan kemudian Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya. Bagaimana bentuk berbuat baik birrul walidain? Ya, tentu jamaah sekalian, ini pun juga sudah banyak penjelasan kepada kita. Ya, perintah yang sama dalam surah Al-Isra. Ya. Ada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, sampai dalam kondisi ketika kita menemukannya dalam kondisi tua, ya, bersama dengan kita, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik, ya, kita diperintah untuk berbuat baik. Dan dalam ayat berikutnya juga dikatakan untuk kita tidak membantahnya, tidak mengungkapkan, tidak melontarkan ungkapan-ungkapan yang membantah. Ya, dalam ayat itu wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff. Ya. Perkataan yang oleh ulama tafsir kita sebutkan bahwasanya itu adalah ungkapan yang mewakili dari semua bentuk perkataan yang membantah. Ya, mungkin tidak dengan ungkapan ya, tetapi dengan ungkapan yang senada dengan bentuk pembangkangan, maka itu pun dilarang dalam ayat ini. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita bisa menemukan bagaimana para sahabat, ya, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam berbuat birrul walidain, ya, dalam berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kita akan terkagum-kagum melihatnya. Ya, mungkin antum pernah mendengarkan kisah Uwais Al-Qarni. Ya, kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, tetapi kisahnya, dan disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya dia dikenal oleh penduduk langit. Ya, apa bentuk ketaatan yang pernah dilakukan? Ya, birrul walidain. Ya, apa bentuk birrul walidainnya? Menggendong orang tuanya, untuk pergi bertawaf ke Baitullah. Ya.
Sebuah perbuatan yang tidak gampang ikhwas sekalian. Ya. Baik. Yang mana oleh Rasulullah SAW katakan bahwasanya kalaupun sekiranya kita menggendong orang tua kita dan bahkan menggendongnya keliling tawaf ke Ka'bah, mengitari Baitullah, itu pun tidak bisa menandingi dan tidak bisa menggantikan ya jasa-jasanya kepada kita. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik bahkan dalam kondisi orang tua kita berbuat salah sekalipun. Ya. Selama dia tidak memerintahkan kita untuk melaksanakan kedurhakaan, melaksanakan kesyirikan, maka kita diperintahkan tetap untuk taat, ya, namun tidak dengan mengikuti apa yang salah yang beliau sampaikan itu. Ya. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik, kita tetap diperintahkan untuk mengedepankan kalimat-kalimat yang layyin, yang lembut, yang bijaksana. Ya. Bahkan dalam kondisi ada ketaatan yang kita ingin laksanakan pun tidak boleh mengesampingkan orang tua. Sebutlah misalnya ada sahabat yang ingin sekali pergi berjihad. Dan siapa yang tidak tahu keutamaan jihad di sini? Para sahabat tahu ikhwas sekalian, bagaimana keutamaan jihad itu. Ya. Apalagi jihadnya adalah jihad yang mati syahid. Ya. Baik. Dalam keutamaan dalam keutamaan bulan Muharram ya. Ya, dalam keutamaan bulan Muharram disebutkan bahwasanya semua amalan pada waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang keluar ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kembali sedikit pun. Ini menunjukkan keutamaan jihad fi sabilillah. Ya, mati syahid ikhwas sekalian. Sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk turut serta berjihad, berlomba-lomba untuk turut serta dalam bahkan mengejar mati syahid itu. Tetapi Rasulullah SAW tetap menganjurkan, memerintahkan untuk meminta izin. Ini jihad ya sekalian. Bagaimana lagi dengan urusan-urusan yang lain? Ya. Ketika seseorang datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin keluar bersama Anda berjihad. Ya. Tapi orang tua saya tidak memberi izin. Maka Rasul mengatakan, bagaimana engkau meninggalkannya? Dia mengatakan, saya meninggalkannya dalam kondisi menangis ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, irji wa adkhikha kama abkaitaha. Ya. Kembalilah dan buatlah dia tersenyum sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ya, subhanallah. Ikhwas sekalian, ini untuk dalam rangka jihad. Tapi karena orang tuanya menangis, ya, maka orang ini mengadu kepada Rasulullah dan Rasul mengatakan, kembali buatlah dia tersenyum sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ya. Irji wadahikha kama abkaitaha. Ya. Baik. Bahkan dalam hadis yang tadi dikatakan, fa fihi ma tujahid. Ya. Maka dengan berbakti kepadanya itulah bentuk jihadmu. Ya. Karena itu sekalian apalagi dengan urusan-urusan yang tidak selevel dengan jihad, ya, sehingga kemudian kita mengabaikan izin kepada orang tua kita, ya, maka tentu ini adalah amalan yang atau tindakan yang harus kita hindari. Ya. Kalaulah saja jihad, ya, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk melakukan seperti itu, maka bagaimana lagi dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Ya. Dalam kondisi sholat misalnya, sholat sunat apalagi, ya, dalam kondisi ingin melaksanakan urusan-urusan dunia, ya, urusan-urusan yang lain, ya, maka tentu, ya, jauh lebih pantas untuk mengedepankan hak orang tua kita. Bahkan ya sekalian, ya, saya punya buku kecil, judulnya sebenarnya Aina nahnu min akhlaqis salaf. Ya, judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kalau letter light, ya, diterjemahkan ini bisa bermakna di mana kedudukan akhlak kita di mata orang-orang salaf, atau bagaimana kedudukan akhlak kita dibandingkan dengan orang-orang salaf.
Ya. Tapi dalam suatu penerbit menerjemahkan sudah salafika akhlak Anda. Ya. Apakah akhlak Anda sudah salafi? Sudah sebagaimana para ulama salaf kita dulu, pendahulu kita. Apakah akhlak kita sudah seperti, ya, karena kata salafi itu bentuk sandaran kepada sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya. Apakah akhlak kita sudah seperti sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in? Ya. Dalam buku itu ya sekalian dikisahkan banyak kisah bagaimana para sahabat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Ya. Sampai-sampai ya satu kisah yang saya ingin sebutkan sebagai penutup. Ada di antara ulama salaf kita. Ada di antara ulama salaf kita. Kalau dia sementara makan bersama dengan orang tuanya, maka dia hanya bisa tunduk dan tidak berani tangannya tidak berani ke sana kemari mengambil apa yang ada dalam hidangan itu. Ketika ditanya kenapa begitu, dia mengatakan, saya khawatir jangan sampai saya ingin mengambil lauk yang sebenarnya orang tua saya menginginkannya. Iya. Maka dia hanya bisa tunduk dan tidak berani mengambil lauk ke sana kemari. Ya, dia mengatakan, saya khawatir jangan sampai saya mengambil lauk yang mana lauk itu sebenarnya orang tua saya inginkan. Ya. Dan ketika orang tuanya berada di lantai bawah karena rumahnya berlantai 2, maka dia tidak berani naik ke lantai 2. Iya. Kalau orang tuanya berada di lantai bawah, maka dia tidak berani naik ke lantai 2. Iya. Subhanallah, sebuah bentuk birrul walidain sekalian. Dan tentu ya, kalaulah para ulama salaf kita sampai seperti itu bentuk baktinya, ya, bentuk berbuat baiknya kepada kedua orang tuanya, ya, maka kita yang hari ini hidup dalam kondisi banyak hal yang bisa melalaikan kita, maka kita jauh lebih pantas untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, banyak kondisi yang hari ini mungkin orang tua kita akan hadapi, ya, berbeda kondisinya dengan bagaimana ulama-ulama salaf kita. Silakan ikhwas kalian kembangkan dengan kisah-kisah yang lain. Ya, ada orang lain yang rela, ya, anaknya menangis sampai tidak meminum susu, ya, karena susu itu disiapkan untuk kedua orang tuanya. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang berbicara tentang bentuk bakti kepada kedua orang tua kita. Ya, silahkan dikembangkan. Ya, kaitannya dengan poin ini, ya, nanti akan kita lengkapi pada pembahasan yang akan datang. Ya. Tersisa di depan kita lanjutan bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, bagaimana berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, ya, dan ya kepada budak, ya, kemudian kepada musafir dan kepada hamba sahaya. Ya. Saya kira demikian ya sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Ya, semoga bermanfaat dan kita mendapatkan pahala yang berlipat. Terlebih lagi ini kita lakukan dalam kondisi hujan. Nas'alullaha yanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.